Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Jani Astri, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer Prodi D3 Teknik Komputer dari kelas 3CC. Di sini saya akan memberikan video pengenalan perintah dasar Linux menggunakan Ubuntu Server di VirtualBox dengan file ISO tipe 2004. Sebelumnya di sini ada file Word juga untuk memperlihatkan beberapa jenis perintah-perintah meskipun tidak terlalu lengkap beserta kegunaannya. Oke, kita akan masuk ke tahap pertama, login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang telah kita buat saat menginstal Ubuntu servernya. Sebentar, ada kesalahan sedikit. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah siap untuk mengetikkan perintah-perintah dasarnya. Kita mulai dari perintah paling awal, perintah who dan juga who am I. Who dan who am I ini untuk melihat user yang sedang login saat ini. Lalu kita masuk ke perintah main untuk melihat keterangan perintah lain. Misalnya ingin melihat keterangan perintah who kan. Jadi main who. Teman-teman bisa lihat itu adalah keterangannya. Lalu quit menggunakan Q. Lalu masuk ke perintah help, hampir sama fungsinya seperti main, namun help ini perintahnya, keterangannya dibuat secara lebih ringkas. Ini hasilnya. Lalu kita masuk ke sudo opsional. Maksudnya teman-teman bisa masuk sebagai user root menggunakan sudo ini. Masukkan password sama seperti password awal tadi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah sebagai usernya root. Terus karena saya sudah beberapa kali membuat file di sini, saya akan melihat file dan folder saya terlebih dahulu menggunakan perintah ls min l. Nah, itu ada beberapa file yang telah saya buat. Saya akan membuat file baru dengan menggunakan perintah mkdir. Misalnya saya buat nama filenya ivo. Lalu satu lagi nama filenya Jenny. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau hanya menggunakan ls, dia tidak ada keterangan lebih lanjut atau keterangannya lebih detail. Hanya berupa nama-nama folder dan file yang kita buat. Sekarang kita membuat file. Tadi kan membuat folder menggunakan mkdir, sekarang membuat file menggunakan touch, perintah touch. Misalnya diberi nama Astri. Lalu satu lagi touch punya. Kita lihat hasilnya. Sudah ada. Sekarang kita masuk ke perintah menghapus, misalnya untuk menghapus salah satu file ataupun folder. rm untuk menghapus file, misalnya file punya. Kita lihat hasilnya apakah file punya masih ada. Nah, sudah tidak ada file punya. Itu untuk menghapus file menggunakan rm, untuk menghapus folder menggunakan rmdir. Misalnya kita ingin menghapus folder ivo. Kita lihat hasilnya. Nah, folder ivo sudah tidak ada. Tapi karena folder ini dibutuhkan, saya akan membuat terlebih dahulu folder ivo. Lalu file punya. Kita kembalikan lagi. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, sekarang masuk ke perintah cd untuk
pindah ke directory. CD ini ada beberapa jenis, salah satunya CD main ini untuk pindah ke directory sebelumnya. Lalu ada perintah pwd untuk melihat directory yang aktif. Berarti directory yang sedang aktif saat ini home info_jenny. Lalu kita masuk ke perintah nano. Nano ini untuk merubah maupun menambah teks editor dalam suatu file. Misalnya saya ingin menambahkan konten ataupun isi dalam file punya. Jadi saya buat nano dengan nama filenya punya. Silakan ketikkan apapun. Saya Ivo Jenny Astri. Saya wanita. Saya 19 tahun. Menempuh pendidikan di Polsri, Sumatera Selatan. Untuk menyimpan menggunakan Ctrl O, lalu untuk keluar menggunakan Ctrl X. Sekarang kita masuk ke perintah cat ataupun cat untuk melihat isi file. Tadi kan file yang saya buat tadi bernama punya, jadi cat punya. Nah, itu isinya yang telah kita ketikkan tadi. Nah, lalu saya ingin mencari kata misalnya. Dalam salah satu file tersebut, saya ingin mencari kata wanita. Jadi, grep wanita, nama file punya. Nah, saya wanita. Tanda kata wanita diberi warna merah karena kita mencari kata wanita. Lalu kita masuk ke perintah echo untuk menambahkan maupun menampilkan baris baru pada konten file tersebut. Misalnya saya ingin menambahkan kata SMA saya PGRI misalnya. Jangan lupa menggunakan tanda ini. Lalu nama filenya punya. Nah, kita lihat hasilnya menggunakan perintah cat tadi. Cat punya. Nah, SMA saya PGRI sudah muncul karena sudah kita tambahkan menggunakan perintah echo tadi. Sekarang kita masuk ke perintah head. Head ini berfungsi untuk melihat baris pertama pada isi atau konten teks file tersebut. Nah, untuk penulisannya, untuk mengatur jumlah berapa baris yang ingin kita buat, menggunakan perintah seperti ini, head, min, n, jumlah baris berapa yang ingin kita lihat, nama file. Nah, itu adalah hasilnya. Karena kita melihat 3 baris pertama. Lalu ada perintah tail, kebalikan dari perintah head untuk melihat baris terakhir. Silakan berapa jumlah yang ingin kita buat. Ini sesuai dengan jumlah keseluruhan ya. Jadi jangan melebihi jumlah keseluruhan baris konten atau isi file tersebut. 2 saja pada file punya. Nah, itu hasilnya. Kita masuk sekarang ke perintah find untuk mencari file. Tadi kan ada beberapa file, kita lihat terlebih dahulu lagi filenya tadi apa saja. Sekarang kita cari file 3. File 3, oke, sudah muncul itu file 3. Lalu kita masuk ke WC. WC ini menampilkan baris baru. Maksudnya ini menampilkan keterangan berapa baris, berapa kata dari salah satu file yang memiliki isi atau konten. Tadi kan file punya sudah kita isi. Jadi WC atau WC punya yang akan kita deskripsikan. Nah, di WC ini ada 6 baris, 18 kata. Begitu. Sekarang masuk ke perintah sort untuk mengurutkan hasil pembacaan teks berdasarkan abjad. Sort punya, nah, itu dari huruf M menempuh sampai ke S Sumatera Selatan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah cp untuk menyalin file. Jadi ketik terlebih dahulu cp, lalu sebutkan nama file yang ingin disalin. Misalnya Astri ingin kita salin ke file 3 kan. Kita buat dulu folder baru agar nanti file tersebut bisa kita masukkan juga ke dalam folder baru yang kita buat. Misalnya mkdir foldernya individu. Individu. Baru kita cp lagi file Astri, kita pindahkan ke folder individu. Nah, kita lihat hasilnya menggunakan ls individu. Apakah akan muncul file Astri? Nah, berarti file Astri sudah masuk ke dalam folder individu. Sekali lagi, misalnya kita ingin memasukkan file 3 ke dalam folder individu. Kita lihat lagi hasilnya individu. Apakah akan bertambah? Nah, berarti di dalam file individu sudah ada file di dalam folder individu sudah ada file Astri dan juga file 3. Lalu ada perintah mv untuk memindahkan folder sesama folder. Misalnya folder 2 ingin kita pindahkan ke folder info. Nah, kita lihat hasilnya. Karena tadi folder 2 dipindahkan ke folder info, jadi folder info yang kita lihat hasilnya. Apakah akan ada folder 2 di dalam folder info? Nah, sudah ada. Berarti berhasil untuk cp dan juga mv. Selanjutnya kita masuk ke history. History ini kalau kita ingin melihat perintah apa saja yang sudah kita gunakan. Jadi bisa menggunakan history, melihat riwayatnya. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya kita mengetikkan perintah user add atau membuat user baru. Misalnya nama user barunya Voi. Nah, terus kita mengganti password. Misalnya kan passwd Voi. Itu berarti kita mengganti password di user Voi. Passwordnya silakan ketikkan. Nah, untuk melihat login atau melihat user baru, kita menggunakan perintah login. Login Voi. Password kan? Kita ketikkan password yang baru kita buat. Nah, berarti ini kita sudah masuk ke user Voi. Nah, untuk keluar dari user Voi gunakan exit. Lalu kita misalnya ingin melihat kan saat ini user yang sedang aktif itu apa. Ya tadi menggunakan who kan. Lalu kita ingin menghapus user del Voi. Sekarang kita lihat hasilnya. Apakah user Voi sudah terhapus? Nah, berarti sudah terhapus user Voi. Nah, tadi saya sudah mengetikkan perintah ps. PS ini untuk menampilkan snapshot sekali lagi. Cuman mengetikkan ps. Itu hasilnya. Sekarang kita masuk. Karena saya sudah mencoba tar zip dan unzip, tidak bisa. Saat
memasukkan perintahnya, kita langsung masuk ke perintah fdisk. Fdisk ini untuk menampilkan partisi. Oke, sebentar. Kita masuk ke perintah fdisk. Nah, fdisk ini untuk melihat partisi kan tadi. Saya tadi juga sudah mencoba karena ada beberapa kali salah. Jadi kita misalnya ingin melihat partisi dari sudo. Jadi diketikkan sudo fdisk -l. Nah, itu hasilnya. Lalu kita masuk ke perintah du terlebih dahulu. Nah, perintah du maupun df ini juga hampir sama untuk menampilkan space disknya atau disk space-nya berapa gitu kan. Misalnya kita menggunakan perintah du terlebih dahulu, dibuat du minus h misalnya. Sedikit informasi, kalau du ini kan untuk melihat penggunaan disk space oleh suatu file atau directory. Dia bisa berbentuk byte, megabyte ataupun kilobyte. Nah, itu hasilnya. Terus kalau misalnya kita ingin melihat pada megabyte, DUM berarti. Nah, itu hasilnya. Lalu kita masuk ke perintah df. Df sama untuk melihat penggunaan disk space-nya. Kita pengetikannya juga hampir sama, dfm. Nah, itu hasilnya. Df ini lebih banyak keterangannya dan lebih jelas. Lalu kita masuk ke perintah jobs. Untuk perintah mount dan unmount di sini saya juga sudah mencoba tadi, tapi tidak bisa. Nanti akan saya cari problemnya. Kita masuk ke perintah jobs. 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 Sebentar, job. Untuk perintah job, apakah saya yang salah tadi, kurang tahu juga. Jadi kita lewatkan terlebih dahulu. Kita masuk ke perintah date. Date untuk melihat tanggal. Lalu kita masuk ke perintah top untuk melihat proses secara urut. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk quit kita menggunakan Q. Lalu kita masuk ke uname Linux. Jam berapa ya? Jam 12:11 sudah loading kataku. Selanjutnya kita masuk ke perintah reboot atau merestart reboot. Oke. Ini sudah masuk ke perintah reboot. Untuk perintah dasar ini sebenarnya banyak. Teman-teman bisa cari referensi lain, bisa cari juga di akun YouTube kelas kami. Ada banyak perintah lain yang bisa teman-teman coba. Kita tunggu reboot dulu. Saat setelah reboot kita akan login lagi. Dan baru terakhir kita masuk ke perintah shutdown, power off. Sekali lagi ini harus dicoba secara langsung, dan memang ada beberapa yang karena kesalahan pengetikan atau apa juga belum tahu, ada beberapa yang tidak bisa dijalankan perintahnya. Nah, setelah kita reboot tadi kita akan login lagi.
Kita akan login lagi. Login sampai muncul tampilan awal seperti tadi. Nah, login sampai seperti ini. Baru terakhir kita power off untuk shutdown. Oke, berarti ini sudah selesai. Sudah sampai ke shutdown. Nah, inilah sedikit video pengenalan perintah dasar Linux dari saya. Maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasannya kurang dimengerti. Karena di sini kita sama-sama belajar. Selamat mencoba. Teman-teman bisa melihat di referensi lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.